Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Oke teman-teman, di video kali ini gue akan ngebahas lagi tentang Otoritas Jasa Keuangan ya, yang telah melarang debt collector itu menagih hutang pinjol kepada nasabah yang gagal bayar. Nah, untuk penjelasannya simak video berikut ini. Oke teman-teman ya, di sini gua akan ngebacakan artikel dari CNN ya. Terbaru di mana Otoritas Jasa Keuangan mengkaji larangan debt collector tagih utang pinjol. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mengkaji pelarangan penagihan pinjaman online atau pinjol menggunakan jasa penagihan utang atau yang kita sebut dengan debt collector. Kami juga berpikir penagihan dengan debt collector akan kami kaji ulang, bisa-bisa kami larang, ujar Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimbo Santoso pada acara bertajuk Pinjaman Online Legal atau Ilegal. Menurut dia, penggunaan jasa debt collector kebanyakan dipasok oleh pihak ketiga atau outsourcing, sehingga menyulitkan pelacakan oleh OJK. Karena itu, ia menyatakan pihaknya akan memperbaiki regulasi terkait penagihan pinjol ini. Harus dilakukan oleh lembaga yang memberikan pinjaman karena debt collector ini outsourcing. Ini yang kadang sulit melacak. Untuk itu kami terus akan melakukan perbaikan. Ya, jelas Ketua OJK. Nah, rencana revisi ketentuan fintech P2P lending atau pinjol sebelumnya disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK Riswinandi. Ia menyebut dalam aturan main terbarunya nanti terdapat sejumlah larangan untuk perlindungan konsumen seperti tata cara penagihannya. Nah, peraturan itu akan dikeluarkan mengingat fintech P2P lending harus diiringi dengan peningkatan aspek perlindungan konsumen. Ya. Nah, jadi tak cuma tata cara penagihannya, Riswinandi melanjutkan perubahan ketentuan fintech P2P lending juga akan mengatur kepemilikan platform layanan pendanaan bersama, bentuk badan hukum, modal pendirian, nilai ekuitas, batas maksimum pendanaan, dan pemegang saham pengendali. Ketentuan layanan pendanaan bersama ini ditujukan untuk memperkuat industri fintech P2P lending dari sisi kelembagaan dan layanan terhadap konsumen serta kontribusinya bagi perekonomian. Ia menambahkan perumusan aturan baru juga sudah melibatkan pelaku industri dan stakeholders termasuk akademisi. Diharapkan saat aturan baru tersebut keluar, pelaku fintech P2P lending bisa segera mengimplementasikan. Nah, itu adalah sudah jelas ya, bahwa Ketua OJK sendiri menyatakan akan mengkaji lagi adanya debt collector pada pinjaman online. Ya, bahkan untuk tahun sekarang mungkin bakal dihilangin ya yang namanya debt collector gitu. Karena DC-DC lapangan ini meresahkan masyarakat teman-teman. Karena kan sudah banyak ya korban-korban karena adanya pinjaman online ini gitu. Jadi untuk sekarang kita harus kuatkan mental ya, kita harus dukung Kepala OJK ini untuk memberantas pinjaman online gitu. Kita doakan dan kita dukung sepenuhnya ya Kepala Otoritas Jasa Keuangan untuk meminimalisir ya adanya kasus-kasus pinjaman online ya, baik ilegal maupun legal. Terutama untuk legal ini ya, di mana kata OJK sendiri kan, itu sudah jelas tidak boleh lagi adanya penagihan ya debt collector lapangan itu ke rumah. Nah, untuk cara ini ya semoga aja terrealisasi ya program ini ya. Semoga teman-teman yang gagal bayar ya tidak panik lagi, tidak cemas lagi dan tidak frustasi lagi ya. Karena untuk kasus-kasus pinjaman online ini juga ya di tahun-tahun sebelumnya itu sudah banyak banget teman-teman ya, ada yang bunuh diri ya, kasus yang bunuh pinjaman online atau pemberi hutang ya, itu banyak sekali ya kasus-kasus yang tidak terekspos di media juga ya. Jadi buat teman-teman ya kita dukung sekali lagi 100% Kepala OJK ini supaya benar terrealisasi gitu ya, supaya DC pinjol itu tidak lagi menagih ya, tidak lagi adanya penagihan secara offline atau secara lapangan. Karena pada dasarnya kita minjem online ya harus dibayar dengan online juga gitu ya, tidak ada lapangan gitu, tidak ada DC lapangan yang ke rumah gitu ya. Karena itu memang resiko yang harus ditempuh oleh pemberi pinjaman gitu ya. Itu adalah resiko pemberi pinjaman gitu ya, nasabah tidak membayar ya. Karena kan kita tidak tahu ya nasabah juga apakah keuangan kita stabil gitu atau tidak gitu ya.
Apalagi untuk ke tahun-tahun sekarang ini ya, yang kebutuhan ekonomi semakin sulit gitu ya. Jangankan untuk membayar pinjaman online gitu ya, untuk kebutuhan sehari-hari aja itu nggak cukup gitu ya. Nah, jadi kita berantas lagi ya untuk pinjaman online ini ya, baik legal maupun ilegal ya. Itu jangan sampai teman-teman yang belum terjerumus di pinjaman online ya. Nih, jangan sampai ya. Karena pada dasarnya pinjaman online ini adalah menyengsarakan masyarakat gitu teman-teman ya. Ini bukan membantu tapi menyengsarakan teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang sudah terlanjur meminjam gitu ya karena memang kebutuhan gitu ya. Ya udah, kalian fokus kerja ya, kalian fokus ke keluarga kalian, cukup galbain aja dan jangan diambil pusing ya. Itu teman-teman. Apalagi kalian jangan sampai gali lubang tutup lubang gitu hanya demi melunasi hutang tersebut ya. Oke, segitu aja video kali ini ya mengenai pembahasan Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan statement bahwa akan adanya debt collector itu tidak boleh lagi menagih hutang pinjol gitu. Ya, semoga ini terrealisasi ya. Sekali lagi gue katakan teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton video ini ya, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman yang kelilit hutang, semoga hutangnya dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Thanks for watching.